Halo semuanya, sekarang aku lagi ada di kampus 1 SMK Bina Harapan Sumedang yang terletak di Jalan Palasari nomor 59B. Di sebelah kanan saya ada Gunung Kunci dan di sebelah kiri saya ada Rumah Sakit Daerah Sumedang. Sekarang saya berencana akan melihat lab kimia dan berbincang tentang kimia industri dengan Bapak Nuryanto. Saya juga sudah janjian dengan Bapak Nuryanto. Yuk kita kepoin. Nah, sekarang saya sudah sampai di dalam lingkungan SMK Bina Harapan Sumedang. Bisa dilihat sekelilingnya. Kalau gitu, sekarang kita langsung masuk aja ke lab kimianya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello ladies and gentlemen, welcome to our YouTube channel which is informative and inspirational for all. For that, check this out. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Andita Maharani Julian, kelas 11 Kimia Industri. Nah, sekarang aku lagi ada di lab kimianya SMK Bina Harapan Sumedang yang terletak di kampus 1. Nah, sekarang aku dengan tamu spesial yaitu Pak Nuryanto. Pak Nuryanto ini adalah salah satu guru kimia di SMK Bina Harapan Sumedang atau ketua program teknik kimia. Nah, Pak, sekarang kita bincang-bincang santai aja ya tentang apa itu kimia industri dengan tema talkshow kali ini lebih dekat dengan kimia industri. Nah, baik, apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik. Baik Pak, perkenalkan dulu. Oke, nama saya Nuryanto, satu guru kimia di komunitas kalian kimia industri. Kita bincang-bincang santai aja ya Pak tentang apa itu kimia industri. Nah Pak, tempat kita sekarang ini tuh ada di mana sih dan biasanya dipakai untuk apa aja? Oke, ini sekarang kita di satu lab ya, lab kimia di SMK BHS. Ini sering dipakai untuk praktikum kimia. Begitu. Nah, kalau kimia industri itu apa sih penjabaran secara garis besarnya itu gimana? Jadi mungkin memang banyak yang belum tahu ya tentang kimia industri. Jadi kimia industri merupakan kompetensi kalian yang mempelajari pemrosesan barang mentah menjadi barang jadi ataupun setengah jadi, tentu dengan melalui proses kimia ataupun proses fisika. Nah, misalnya seperti sabun, kemudian ada minyak, kemudian ada apa tuh, cairan anti kuman dan sebagainya. Nah, kalau ini tuh kan masih banyak tuh Pak ya adik-adik yang merasa takut untuk masuk kimia industri karena informasi yang tersebar, karena dengan alasan kimia itu sulit. Nah, kalau di kimia industri di sini gimana sih pembelajarannya? Oh gitu, jadi mungkin banyak yang merasa kimia itu sulit ya? Oke, mungkin karena ini ya, mungkin kita sering dengar beberapa produk misalkan makanan, minuman tanpa bahan kimia gitu ya, sering banyak muncul. Padahal bahan kimia itu ya semua adalah bahan kimia gitu, termasuk pakaian yang kita pakai di sini, kemudian ya ada meja, ada baju, ada tubuh kita bahkan termasuk bahan kimia. Artinya bahan kimia itu adalah bahan yang memang ada di sekitar kita. Gitu. Kemudian kalau untuk di sini kita belajar itu gimana ya? Jadi memang kita bagi menjadi dua ya, ada praktikum, ada juga teori. Jadi memang lebih banyak ke praktikumnya. Oh, apakah kimia industri itu memiliki kelebihan tersendiri? Oh iya, untuk kita ya di SMK BHS itu kita memiliki unggulan itu satunya karena memang saat ini kan memang kita digadang untuk berwirausaha ya. Jadi memang kita ada namanya mapel PKK, produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi kita selain belajar kita juga diajarin untuk berwirausaha. Nah, ada produk unggulannya itu satunya ada hand sanitizer, kemudian ada juga sabun ya, ada sabun dan ada lilin aromaterapi. Kalau itu prospek kerjanya itu gimana kalau lulusan SMK Kimia Industri? Kan sekarang lagi masuk era industri kan, jadi memang segala bidang industri pasti butuh orang-orang kimia. Dari industri makanan, minuman, tekstil, kemudian obat-obatan, itu pasti butuh orang-orang kimia. Dan satunya adalah dari lulusan dari kimia industri. Kemudian sebagai apa sih kita itu nanti masuknya itu? Nah, kalau dari kimia industri nanti bisa sebagai QC, itu ada quality control, juga ada R&D ya, research and development, kemudian bisa juga sebagai operator dari proses industri kimia, kemudian ada juga sebagai ahli teknik kimianya.
Tapi memang nggak semuanya. Maksudnya gini, ketika teman-teman memilih untuk tidak di industri kimia, bisa juga. Misalkan pengen bela-bela usaha, itu juga bisa. Cukup menarik ya Pak Iya, pembahasan betul. tentang kimia industri itu. Nah, kalau ujian atau tes kimia industri itu seperti apa? Ujian di SMK BS itu kelas 3 pertama ya. Jadi memang nanti ada dua, ada nama itu ada ujian LSP dari LSP Lembaga Sertifikasi Profesi, kemudian juga ada ujian dari IDUKA. Eduka itu apa? IDUKA itu adalah Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja. Nah, kalau kita lulus dari kimia industri itu dapat sertifikat apa aja biasanya? Oke, kita sama ya. Jadi setelah kita lulus dari BS, nanti kita dapat mengantongi 2 sertifikat. Itu yang pertama ada sertifikat dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Juga ada sertifikat dari IDUKA. Seperti itu. Jadi lumayan ya, nanti Iya. setelah lulus nggak cuma dapat ijazah, tapi juga dapat sertifikat yang memang bisa kita gunakan untuk bekerja. Oh, bisa kerja, bisa kuliah. Iya, ternyata. tentu bisa. Jadi kalau teman-teman misalkan, aduh setelah sekolah kita pengen kuliah nih, bisa banget. Gitu. Nah, yang terakhir nih ya Pak, Ya. ada nggak pesan Bapak untuk adik-adik semua agar tidak ragu lagi untuk memilih jurusan kimia industri? Oke, mungkin pesannya gini. Di Sumedang ya, itu banyak banget SMK, banyak banget juga jurusannya. Gitu. Tetapi nggak semua SMK itu bagus, ya nggak sih? Ya kan, banyak SMK tapi nggak semua SMK itu bagus. Kemudian juga banyak jurusannya, tetapi nggak semua jurusan tuh bisa memiliki proses yang bagus. Gitu. Kebanyakan teman-teman SMP ya nggak sih? Itu setelah lulus SMP, kebanyakan ikut temen ya, ikut temen. Udah, misalkan temannya kesini, kita kesini, ya kan gitu. Nah, jangan sampai salah pilih teman-teman untuk yang kelas 9 sekarang. Jangan sampai salah pilih, karena pilihan sekarang itu menentukan masa depan kalian, ya kan. Sekarang tentukan pilihan yang terbaik dengan jurusan yang terbaik. Tentu ada di SMK BHS dengan jurusan kimia industri. Gitu. Sekarang kita keliling-keliling lagi Pak. Boleh?
Nah, adik-adik semuanya, tadi kan kita udah ada di lab kimia yang di bawah. Sekarang kita udah ada di atas yang namanya lab mikrobiologi. Masih bareng sama Pak Nur. Ayo kita kepoin ada apa aja di lab mikrobiologi ini. Oke. Ini apa, Nah, Pak? depan kita ini ada mikroskop ya, Iya. mikroskop binokuler, ini ada mikroskop monokuler. Fungsinya untuk apa, Ju? Melihat benda-benda yang kecil atau Oke, mikroskopi. benar, oke. Perbedaannya apa? Bedanya adalah di sini kan ada dua itu ya, ada dua lubang, artinya kita bisa mengamati dengan dua mata kita. Oh. Kalau ini kan cuma satu mata aja. Gitu. Hal itu? Terus, nah di sini ada namanya inkubator, ini untuk mengembangkan bakteri ataupun jamur. Nah ini dalamnya seperti ini. Kemudian ini ada apa nih? Oven ya. Ini ada oven. Ini juga sama untuk sterilisasi. Ini untuk sterilisasi fungsinya. Terus ini ada kulkas. Ini digunakan untuk kultur E. coli. Ini ada autoklaf. Juga untuk sterilisasi tapi dengan tekanan tinggi. Oh, jadi beda gitu. Beda ya, beda sama yang di sini. Gitu. Udah? Udah. Nah, segitu aja bincang-bincang kita sama Pak Nur. Iya. Karena pertanyaan juga sudah habis ya, Pak. Iya. Alhamdulillah. Segitu aja. Terima kasih buat kalian yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Dan untuk adik-adik, jangan ragu untuk memilih jurusan kimia industri karena sudah jelas prospek kerjanya. Dan untuk orang tua pun jangan ragu untuk menyekolahkan anak-anaknya di SMK Bina Harapan Sumedang jurusan kimia industri. Saya Andita Maharani Julian dan Pak Nuryanto. pamit mengucapkan terima kasih banyak dan semoga bertemu kembali di talk show selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.